Ketika sampai pada pembahasan tentang kebiasaan, saya teringat seorang eksekutif perusahaan tambang batubara di PT Kaltim Primakol, Gabriel T. Sunjata. Ia adalah orang yang menghadiahi saya sebuah buku yang dia terjemahkan bersama istrinya, Cecilia. Hadiah buku tersebut menjadi begitu istimewa karena di tahun 96 saya terlebih dahulu menikmati bacaan dan mengikuti training leadership yang juga diberikan oleh Sunjata. Buku yang diberikannya itu baru populer di Indonesia tahun 97. Buku apa itu? Buku tersebut adalah The 7 Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey. Jadilah, ketika membicarakan tentang kebiasaan, pikiran saya langsung merujuk pada Stephen Covey. Covey mengatakan bahwa kebiasaan adalah faktor yang kuat dalam hidup kita. Karena konsistensi dan sering melakukan merupakan pola yang tak disadari. Kebiasaan secara terus-menerus setiap hari akan mengekspresikan karakter dan menghasilkan efektivitas atau ketidakefektifan ke diri kita. Berdasarkan keterangan Covey, timbul pertanyaan, bagaimana kita dapat melihat karakter seseorang? Apakah dalam sekali pertemuan orang sudah dapat menilai bagaimana karakter kita? Kita menilai orang sebagai orang yang ramah karena beberapa kali berjumpa ia selalu tersenyum atau menunjukkan rasa empati pada pembicaraan yang kita sampaikan. Sebaliknya, kita menilai orang pemalas karena sering menemukan dia bangun kesiangan, terlambat masuk kantor, dan tugas-tugas yang diberikan tidak pernah dikerjakan tepat waktu. Jadi kita menilai seseorang berdasarkan kebiasaan. Filosof Aristoteles mengatakan bahwa kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Oleh karena itu, keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan sebuah kebiasaan. Seringkali kita bertanya, mengapa kita lebih mudah mengulang-ulang kebiasaan buruk dan sulit untuk membentuk kebiasaan baik? Secara logika, Anda menyadari bahwa kebiasaan buruk tersebut tidak baik bagi kesehatan, karir, dan hubungan. Anda sudah bertekad melakukan perubahan, namun sampai akhir tahun berjalan, kebiasaan-kebiasaan tersebut masih saja dikerjakan. Orang sering merasa sulit untuk mempertahankan kebiasaan baik lebih dari beberapa hari, bahkan dengan upaya dorongan dan motivasi sekalipun. Kebiasaan seperti berolahraga, menulis buku harian, dan memasak adalah sesuatu yang menyenangkan selama beberapa hari, tetapi setelah itu menjadi sesuatu yang membosankan. Bagaimanapun, begitu terbentuk, kebiasaan itu akan melekat. Sayangnya itu kebiasaan yang kurang efektif, seperti mengonsumsi makanan yang tak sehat seperti makanan berlemak, menonton televisi terlalu lama, berlama-lama dengan handphone, duduk melamun dan merokok, rasanya sulit untuk dihilangkan. Bagaimana kita dapat membangun kebiasaan baik? Membangun kebiasaan seperti menginstal program di komputer, kata Felix Yesiao dalam buku How to Master Your Habits. Felix mengatakan, membangun kebiasaan awalnya sulit, namun setelah terinstal, penggunaannya akan sangat mudah dan membantu kita. Sama saja dengan membuka hutan atau babat alas. Ini bisa dianalogikan dengan kebiasaan. Awalnya sulit, namun mudah pada akhirnya. Seperti halnya membuat jalan setapak, ditandai dengan tanah yang tidak ditumbuhi rumput, sementara rumput-rumput yang tumbuh liar ada di kiri dan di kanan jalan. Mengapa? Karena jalan itu selalu dilewati. Lagi-lagi, ini adalah repetisi, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Rumput liar tidak dapat tumbuh di tanah yang selalu diinjak, sehingga menginjak tanah akan membuat jalan setapak, sebagaimana repetisi membentuk kebiasaan. Awalnya mungkin kita harus memotong rumput, mencangkul tanah, memadatkan tanah untuk membuat jalan setapak, atau menambahkan batu di atasnya. Akan tetapi, itu hanya awalnya saja. Selanjutnya akan lebih mudah. Lebih jauh, Xiao mengatakan bahwa kebiasaan adalah hasil daripada pengulangan suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Semakin banyak satu aktivitas diulang dalam jangka waktu yang lama, kebiasaan itu akan semakin kuat. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan cara pengulangan. Berikut firman Allah dalam Al-Quran. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab.
dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Quran Surat At-Toha ayat 113. Selain pengulangan, faktor yang menentukan kebiasaan adalah praktis atau latihan. Praktis berfungsi untuk menentukan apa yang dilakukan, apakah sudah benar dan tepat sasaran. Repetition atau pengulangan menyempurnakannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan? Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mengulang-ulang suatu aktivitas agar membentuk kebiasaan? Salah satu asumsi yang paling terkenal yang ditulis oleh Maxwell Maltz dalam buku Psycho-Cybernetic karya Maxwell Maltz dalam Duhigg tahun 2014. Buku yang dipublikasikan tahun 1960 ini menyebutkan bahwa pasien-pasien Maltz membutuhkan waktu 21 hari untuk terbiasa dengan wajah baru mereka setelah menjalani operasi plastik. Akan tetapi penelitian lain mengungkapkan bahwa untuk menentukan kebiasaan baru diperlukan waktu 18 hari, 25 hari, 30 hari, dan 66 hari. Umat Islam meyakini bahwa selama bulan Ramadan, 29 hingga 30 hari setiap tahunnya merupakan sarana untuk membentuk kebiasaan diri dalam menahan hawa nafsu, meningkatkan ibadah sholat, membaca Al-Quran, dan berbagai kebaikan lainnya, seperti membantu orang yang tidak mampu melalui zakat, infak, dan sedekah. Setelah 29 hingga 30 hari kebiasaan itu terbentuk, diharapkan muncul pribadi-pribadi yang bertakwa, mampu menahan diri dan punya kepedulian terhadap sesama. Akan tetapi tidak semua yang melakukan puasa bisa membentuk kebiasaan menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagian orang ada yang tidak berhasil mengubah kebiasaan dan kembali seperti sedia kala. Mengapa ada orang yang berhasil mengubah kebiasaan, tetapi ada juga yang tidak berhasil dan memilih kembali kepada kebiasaan semula, walaupun ia mengerti kebiasaan buruk tidak baik buat dirinya? Pada bab berikutnya, saya akan membahas lebih jauh tentang langkah-langkah efektif dalam membentuk kebiasaan. Simak terus di channel ini.